selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Tuhanlah tempat perlindunganmu. Tuhanlah jawaban doamu. Tuhanlah penolong dalam hidupmu. Oleh karena itu, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Karena kasih-Nya melingkupimu, melindungimu sejak hari ini sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya Engkaulah perlindungan, Engkaulah pertolongan, Engkaulah penopang dalam hidup kami. Hanya Engkau yang dapat menolong kami, dan hanya Engkau yang mampu memelihara hidup kami. Dari badai hidup, kami akan merasa tenang ketika kami diam bersama dengan Engkau. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menopang kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, banyak hal yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan banyak hal juga yang Yesus lakukan bagi murid-muridnya, orang-orang terdekatnya, dan juga bagi semua orang. Dimanapun dia berada, saat kapanpun, dia selalu membuat mujizat. Dan Tuhan selalu menolong orang yang lemah. Tuhan selalu melindungi orang-orang yang dalam keadaan bahaya. Seperti ketika murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, mereka akan menyeberang ke sungai, menyeberang danau, dan di tengah danau ada angin ribut menghantam perahu mereka, dan di tengah hiruk pikuknya badai, mereka juga takut, cemas, khawatir karena badai itu dapat membuat mereka binasa. Itulah yang membuat murid-murid ketakutan. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 25 sampai 26, demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus melakukan perbuatan sesuai dengan tepat pada waktunya. Ketika angin badai menghantam perahu mereka dan murid-murid ketakutan, "Tuhan, tolonglah kami, tolonglah, kita akan binasa." Lalu Tuhan Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Murid-murid heran atas apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui peristiwa angin badai. Badai pun taat pada perintah Tuhan, disuruh diam-diam. Inilah kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, badai kehidupan bisa menerpa siapa saja. Badai hidup bisa datang kapan saja. Badai persoalan hidup dapat datang di tengah-tengah hidup kita. Dan ketika badai itu menerpa, kita punya Allah yang sanggup menolong kita, sanggup menopang kita. Bahkan Dia sanggup meneduhkan hati kita untuk kita bisa melewati badai hidup. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, badai akan datang. Satu hal yang kita yakini, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Ketika badai datang menerpa hidup kita, ketika itulah Tuhan memberi kekuatan untuk kita mampu menghadapi badai hidup. Oleh karena itu, semakin percaya, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan semakin mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Karena Dialah Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kita.
kita berdoa. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang mampu menopang hidup kami. Tuhan, kami mau berserah dan berseru kepadamu. Tolonglah kami senantiasa. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.